Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan ngebahas secara santai aja gimana cara kita menduga atau menebak apakah seseorang itu watch enthusiast alias horologi lover atau bukan. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini untuk skenario pertama di mana ini apabila orangnya nggak kita kenal. Sebagai contoh, ketemu di jalan. Nah, indikator pertamanya itu coba lihat matanya guys. Apakah mata dia bakal ngelirik ke jam tangan yang kalian pakai atau enggak? Soalnya biasanya watch enthusiast itu cenderung check out jam tangan yang orang pakai. Aku termasuk. Tapi ini hati-hati guys. Ini hanya apabila kalau dia pakai jam tangan juga ya. Kalau dia nggak pakai, harap menjauh. Bisa aja dia mau ngebegal kalian. Oke, ciri kedua. Ini kalau misalnya dia pakai jam tangan, giliran kita dong yang ngecek jam apa yang dia pakai. Nah, kalau misalnya dia pakai jam Casio digital, kita lihat dulu Casio apa. Sebagai contoh, S91W ini nggak bisa dijadikan patokan karena ini adalah bisa dibilang jam sejuta umat. Kecuali misalnya dia pakai jam Casio yang lumayan jarang beredar di Indonesia. Sebagai contoh, jam Casio W86 ini. Atau misalnya jam Casio A1000 ini. Nah, ini besar kemungkinan dia seorang watch enthusiast. Untuk Seiko, nah ini juga sama sih sebenarnya. Kalau misalnya dia pakai Seiko 5 sebagai contoh, ini masih 50-50 sih kalau menurutku, apakah dia seorang watch enthusiast atau bukan. Karena Seiko 5 ini lumayan relatif ya, terjangkau. Kecuali misalnya dia pakai Seiko dari line Prospect, sebagai contoh Samurai atau Seiko Turtle, atau juga apabila dia pakai jam Seiko Presage. Nah, ini besar kemungkinan, nggak 100% juga ya, dia adalah seorang watch enthusiast. Nah, terus kalau untuk luxury brand, misalnya kayak Rolex, nah ini agak bias sih. Jadi karena watch enthusiast itu susah kita lihat apakah dia memiliki Rolex atau enggak. Aku watch enthusiast tapi aku nggak punya Rolex karena itu di luar jangkauan. Nah, banyak juga orang yang bukan watch enthusiast tapi punya Rolex karena dia punya kemampuan. Dan luxury brand itu cenderung sebagai simbol status. Terus kalau misalnya dia pakai jam Swiss lainnya, misalnya merek dari Tissot sebagai contoh. Ini kalau menurut aku juga masih agak 50-50. Kenapa? Tissot ini lumayan dikenal oleh orang awam. Aku sebelum suka sama jam tangan sebagai seorang watch enthusiast, aku udah tahu merek Tissot. Terus juga kalau misalnya dia pakai smartwatch. Nah, ini jam istri aku ya guys. Ini agak terlalu umum sih, nggak bisa jadi patokan. Tapi memang bisa dipastikan atau mungkin kecil ya kemungkinan dia seorang watch enthusiast. Biarpun mungkin dia seorang gadget lover. Sama juga kalau misalnya dia pakai fashion watch, semisal Fossil atau DW. Nah, ini memang sangat kecil kemungkinan dia seorang watch enthusiast. Walaupun ada faktor lain. Sebagai contoh, ini aku beli karena penasaran, aku beli jam Fossil. Atau contoh lain, jam ini. Nah, jam Guess ini. Jam ini adalah pemberian dari abang aku untuk aku di tahun ya sekitar 20 tahun lebih yang lalu deh kayaknya. Maksudnya tahun 2002 atau 2003 gitu. Nah, makanya ini aku juga punya dan masih aku pakai. Kadang-kadang orang menilai pakainya jam fashion, berarti dia bukan watch enthusiast. Siapa bilang aku seorang watch enthusiast? Tapi karena punya nilai sentimental jam ini, makanya tetap aku pakai. Makanya itu guys, ini sebenarnya nggak bisa dijadikan sebagai ilmu pasti sih ya. Ini lebih ke kecenderungan. Tapi guys, kalau misalnya orangnya itu make merek-merek tertentu, semisal inilah Orient, misalnya Orient Bambino ini besar kemungkinan dia seorang watch enthusiast. Kenapa? Percaya nggak percaya, mungkin kalian selaku viewer channel aku ada kebanyakan
watch enthusiast ya. Tapi guys, buat orang non-watch enthusiast, itu nggak gitu banyak yang tahu Orient. Aku aja sebelum terjun di dunia horologi ini, aku nggak pernah dengar yang namanya merek Orient. Atau misalnya merek Swiss Certina. Nah, Certina ini memang di Eropa sini lumayan dikenal, tapi di Indonesia kayaknya nggak gitu dikenal. Karena aku sebelumnya juga kayaknya nggak pernah dengar deh merek Certina ini. Nah, terus apalagi ya? Oh ya, ini misalnya jam Vostok. Nah, ini juga besar kemungkinan orangnya itu adalah watch enthusiast. Atau misalnya juga dia pakai micro brand, semisal Zelos, Boulder, atau yang aku punya ini Phoebus. Ini juga besar kemungkinan, aku nggak bilang 100% kemungkinannya ya, tapi besar kemungkinan dia adalah seorang watch enthusiast. Karena kalian, kayak aku bilang tadi, kalian mungkin tahu sih merek-merek ini, tapi buat orang non-watch enthusiast itu besar kemungkinan mereka nggak tahu. Konon lagi membeli, apalagi harganya juga nggak bisa dibilang murah. Nah, makanya ini aku bilang adalah sebuah kecenderungan, nggak bisa jadikan sebuah ilmu pasti. Terus ada juga kemungkinan memang kalau dia pakai Orient, bisa aja sih memang itu bukan dia yang beli, itu dibeliin oleh anggota keluarganya. Jadi dia bukan watch enthusiast, tapi mungkin bapaknya sebagai contoh, atau adiknya atau abangnya yang seorang watch enthusiast. Oke, terus indikator berikutnya ini adalah strap apa yang dipakai. Nah, jadi guys, apabila dia pakai strap yang bisa dibilang jarang dipakai oleh magel horologi, tahu magel kan? Nah, itu kayak di Harry Potter, alias non-watch enthusiast, semisal kayak MN atau ini NATO. Nah, ini ada kemungkinan besar dia adalah seorang watch enthusiast. Terus itu kalau misalnya orang yang kalian ketemu di jalan. Nah, gimana kalau misalnya skenario kedua ini buat orang yang kalian kenal, misalnya kawan kantor atau kawan sekolah atau kawan kuliah. Nah, mungkin guys di Indonesia bakal cepat ketahuan dan gampang kita ngecek karena sosialisasi di tempat kerja di Indonesia itu lumayan tinggi apabila dibandingkan dengan di Jerman. Ini pengalaman pribadi aku loh guys. Jadi di sini sosialisasinya itu nggak setinggi di Indonesia. Jarang banget di Jerman sini kita omongin kehidupan pribadi kita, yaitu di luar pekerjaan, sama kolega kita. Kayaknya nggak ada yang tahu di kantor kalau aku seorang penghobi jam sekaligus punya channel YouTube soal jam tangan. Oke, balik lagi. Terus gimana nih cara kita identifikasi teman kita itu apakah seorang watch enthusiast atau bukan? Sebenarnya sama aja kayak yang aku paparkan tadi. Tapi secara kita sering ketemu, kita juga bisa merhatiin apakah dia pakai jamnya itu ganti-ganti nggak. Karena kemungkinan besar kalau seorang watch enthusiast itu jam tangannya bakal lebih dari satu. Dan tentu aja dengan brand yang kita bahas tadi ya, kecuali dia pakai hari ini DW, besok Fossil, lusa Guess, nah itu kecil memang kemungkinan dia seorang watch enthusiast. Oke, indikator kedua, ini buat skenario kalau kita kenal, ini kalau misalnya masih belum begitu akrab sama orangnya, masih awkward gitu, nah bisa jadi dia bakal starting conversation-nya itu ke arah jam. Kayak di sini sebagai contoh, aku bisa tahu nggak ada satu orang pun teman sekantor aku adalah watch enthusiast karena pertama, mereka nggak aware aku pakai jam ganti-ganti dan mereka juga nggak pernah ngebahas soal ini. Nah, kalau dibalik nih ceritanya, besar kemungkinan aku bakal nyari cara buat mulai obrolin ke arah jam buat orang yang aku duga itu adalah seorang watch enthusiast. Oke guys, di samping poin-poin yang aku bahas tadi, tentu aja ada cara lain buat mengidentifikasi atau menduga. Silahkan kalian share aja di kolom komentar apabila kalian punya
mekanisme lain untuk mengidentifikasi. Oke guys, jadi ini bahasan ringan ya kita kali ini. I hope you have fun watching it. Silahkan di-subscribe buat kalian yang suka konten channel ini tapi belum nge-subscribe. Terus nantikan video-videoku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.